Shalom warga kerajaan, saya ulangi pernyataan saya minggu yang lalu. Karena sebetulnya gereja itu adalah akademi untuk leadership. Di 7 puncak gunung, baik dalam bisnis, baik di dalam church and mission, pendidikan, art, anything, termasuk government, politik government. Yang kita lahirkan adalah para pemimpin to be rock, to be representative of Christ's kingdom dimanapun Anda ditempatkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 kita melihat pesan daripada Rasul Paulus yang berhasil membangun putra-putri rohani. Ya, dia berkata kepada putra-putraku yang kukasihi, my beloved sons. Bahkan di dalam surat yang lain dia tunjukkan betapa dia mengasihi Timotius, Lukas, Titus. Ya, kita lihat juga bahkan terhadap Onesimus yang dia temui di penjara. Sebab katanya sekalipun kami punya banyak mentor pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Masalah di dunia ini, kutuk ini di dunia ini kan apa? Fatherlessness. Minggu yang lalu saya sampaikan dunia ini tidak bisa membangun sampai beberapa generasi di luar kuasa Tuhan. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan berkewajiban yaitu menjadi teladan bagi Timotius. Timotius menemukan orang yang berkenan, yang setia, dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Soal lihat di situ ada 4 generasi. Karena itu di dalam menemukan Timotius saya kasih contoh saja gambar di belakang saya. Ya, pada waktu peresmian, waktu direkam Sabtu yang lalu di Houston, saya lihat Pak Roni berkhotbah, saya ketawa lihat dia. Kenapa? I saw myself in him. Saudara yang kasih Tuhan tuh generasi kedua. Dan dia juga menemukan Timotiusnya di Mataram, di Pulau Lombok. Saudara kita Yoyo ya. Saudara kita Gunawan Handoyo. Yosua Gunawan Handoyo, panggilan kekasih Yoyo. Dan dia bisa membawa daripada superstar kepada super team seperti saya katakan. Dan dia juga berhasil membina, menemukan seorang murid yang lain yang dapat dipercaya, itu Immanuel Purwata. Ya, di ujung sebelah sana saya lihat dia adalah gembala daripada kota Yangmei, rock di Yangmei. Bahkan dia sudah tulis bukan lagi RIM tapi Rain Taiwan. Rock Apostolic Network, International Network. Saya bangga melihat anak-anak rohani saya. Sehingga ketika saya terpapar corona tidak akan terkapar. Kenapa saya tidak takut? Sebab saya sudah meletakkan dasar, memberi hidup saya untuk mereka-mereka ini. Perhatikan perkataan beloved di sana. Saya mau bicara pada semua saudara yang mendengarkan berita ini. Baik Anda kepala keluarga, kepala perusahaan, ya, CEO di sebuah perusahaan atau manajer, find your Timotius. Karena itu bukan finding Nemo ini finding Timo. Temukan Timotius Anda. Dan saudara akan mengalami itu akan berlanjut, akan langgeng. Di dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, Musa dan Elia akan datang sebagai saksi Tuhan di atas muka bumi ini, ya. Termasuk spirit mereka, ya. Firman Allah menunjukkan bagaimana Musa menemukan Yosua, tapi nggak ada lanjutannya. Elia menemukan Elisa, tapi berhenti sampai di sana. Bahkan tulang-tulangnya yang masih penuh dengan urapan bisa membangkitkan orang mati yang dilemparkan ke kubur daripada Elisa. Saya tidak mau hidup seperti itu. Saya mau meniru Rasul Paulus. Menemukan my beloved sons. Find your Timo, para pemimpin. Ya, karena itu dari putra-putramu belum tentu yang paling tua, yang paling pintar itu jadi pemimpin. Belum tentu. Tapi mereka yang setia dan mengasihi Tuhan. God bless you all. Amin. Kau telah buktikan cintamu padaku
bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom warga kerajaan Allah, kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara GBI Roh Kudus di dalam ibadah online pada hari ini. Sangat bersuka cita kita masih boleh menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa lebih dulu, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pengajaran daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih, hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan jadikan. Dan kami bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, dan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarkan Roh Kudus Engkau boleh memimpin kami, sehingga kami semua
yang mendengarkan ibadah secara live streaming pada hari ini boleh diberkati oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mengambil tema seperti yang dilancarkan oleh GBI Roh Kudus. Dan tema pembicaraan kita di dalam bulan ini adalah tentang wawas diri atau self-awareness. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat lebih dahulu satu bagian dari firman Tuhan yang saya percaya bahwa firman Tuhan ini tidak asing bagi kita semua. Kita akan membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29, demikianlah firman Tuhan dari Indonesia Terjemahan Baru. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan merupakan ayat yang aneh atau asing bagi setiap kita. Kita mungkin sering mendengarkan ayat ini. Dan dari tulisan Paulus dari Jemaat Roma ini kita bisa mendapatkan satu hal, yaitu tentang tujuan untuk apa Allah memanggil kita. Tujuan untuk apa Allah menyelamatkan kita. Tujuan untuk apa Allah menebus kita. Dalam Roma 8 ayat 8 sampai dengan 29 dengan jelas sekali dikatakan bahwa orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, atau terjemahan lain mengatakan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan tujuan Allah, yaitu untuk dijadikan menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, untuk sesuai serupa dengan gambaran daripada Kristus. Dan saya percaya inilah yang harus dikejar oleh kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, yaitu bagaimana bahwa kehidupan kita, karakter kita, relasi kita, dan bagaimana kita bergerak di dalam karunia-karunia supranatural sama seperti Yesus. Kita dijadikan serupa dengan Kristus. Ada banyak orang memakai kata-kata seperti spiritual transformation, yaitu perubahan rohani, pembentukan rohani. Dan saya percaya bahwa banyak orang sudah memahami tentang ini, bahwa kita dipanggil, kita ditebus, kita dikuduskan, kita dipenuhi Roh Kudus, yaitu untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang menjadi pertanyaan pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Karena ada banyak kali, acap kali kita dikatakan, dinasihati untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi saya juga mendapati ada banyak orang-orang percaya yang bergumul karena mereka masih belum bisa mendapatkan keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Saya percaya bahwa satu tema yang diangkat oleh GBI Roh Kudus pada bulan ini tentang wawas diri atau self-awareness merupakan salah satu kunci penting bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bisa mengalami pembentukan rohani. Kita mengalami spiritual transformation, yaitu bagaimana kita bisa melihat diri kita, bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena saya percaya bahwa pertumbuhan rohani atau keserupaan dengan Kristus tentu saja berbicara tentang pengenalan akan Allah. Spiritual growth bicara tentang understanding God, knowing God, memahami Allah. Dan memahami Allah tidak bisa dipisahkan dari pemahaman akan diri kita sendiri. Ada banyak bapak-bapak gereja, para hamba-hamba Tuhan di panjang sejarah gereja sebenarnya menceritakan hal ini atau mengajarkan hal ini. Hanya saja mungkin dalam kekristenan modern hari-hari ini hal-hal semacam ini kurang disinggung. Misalnya saya akan mengutip satu tulisan teolog reform atau teolog reformasi yang besar, yaitu seorang yang bernama John Calvin. John Calvin pernah menuliskan kalimat seperti ini. Hampir seluruh doktrin suci atau doktrin Alkitab terkandung di dalam dua bagian ini, yaitu pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sendiri. John Calvin menyimpulkan bahwa seluruh ajaran di dalam kitab suci boleh diringkas menjadi dua, yaitu understanding God, knowing God, mengenal Allah, dan understanding self, knowing self, dan memahami diri sendiri. Dan pemahaman akan Allah atau pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri kita sendiri itu tidak bisa dipisahkan.
Dikatakan tidak akan ada pengenalan mendalam akan Allah dapat terjadi tanpa pengenalan akan diri kita sendiri. Dan tidak ada pengenalan akan diri kita sendiri yang mendalam tanpa pengenalan akan Allah. Memisahkan dua hal ini, pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri kita sendiri, akan mengakibatkan sebuah masalah yang besar di dalam kerohanian kita. Misalnya bahwa berfokus kepada Allah saja, pemahaman akan Allah, tetapi gagal mengenal diri kita secara mendalam, akan menghasilkan sebuah bentuk kesalehan eksternal, kesalehan yang hanya ada dilihat daripada di luar, tapi seringkali menciptakan sebuah jurang perbedaan, jurang pemisah antara realita dan perform, antara penampilan dan realita. Ada berapa banyak seringkali kita melihat ada banyak orang-orang yang menamakan diri sebagai orang Kristen, sangat saleh kelihatannya dari luar. Mereka beribadah, mereka membaca kitab suci, mereka melayani, mereka memberi, mereka melakukan ada banyak aktivitas-aktivitas. Tetapi seringkali ketika kita melihat di dalam kehidupan mereka, dalam karakter mereka, ternyata ada banyak sekali pergumulan-pergumulan yang ada di dalam. Dan saya percaya bahwa keserupaan dan Kristus bukan hanya berbicara sesuatu yang eksternal, sesuatu yang ada di luar, tetapi juga internal, sesuatu yang ada di dalam. Bahkan saya percaya bahwa perubahan yang ada di luar atau eksternal itu harus dimulai dari perubahan yang ada di dalam, yaitu internal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Allah tanpa pengenalan akan diri sendiri akan menghasilkan satu bentuk spiritualitas atau kerohanian yang mungkin saya katakan dangkal, atau boleh saya katakan mungkin palsu, atau mungkin tidak sejati. Oleh karena itu sangat penting buat kita untuk mengenal diri kita sendiri. Tetapi pengenalan akan diri kita sendiri, self-awareness, juga tidak bisa dipisahkan dari pengenalan akan Allah. Kalau tadi saya katakan bahwa pengenalan akan Allah tanpa pengenalan akan diri akan menghasilkan kerohanian yang dangkal, tetapi pengenalan akan diri kita sendiri yang dilepaskan dari pengenalan akan Allah juga berbahaya. Saya mendapatkan ada banyak orang yang berusaha mengenal diri sendiri, memahami diri sendiri, mempelajari diri sendiri, tetapi memisahkan itu dari konteks pengenalan akan Allah akan menghasilkan misalnya kesombongan, sebuah pembesaran diri. Kalau dia merasa bahwa dirinya hebat, dirinya luar biasa, dan ketika dia melihat itu dia bisa sombong. Atau sebaliknya kalau dia meneliti dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, dan melihat bahwa kayaknya dirinya nggak mampu, maka yang tercipta bisa adalah minder misalnya, rendah diri, rasa gagal, ya, rasa malu, itu yang seringkali terjadi. Atau bisa juga orang yang berusaha mengenal diri, memisahkan konteks dari pengenalan akan Allah, akan menghasilkan kemelekatan dengan diri. Asik dengan diri sendiri, asik mempelajari pikirannya sendiri, asik mempelajari emosinya, pengalamannya, sesuatu yang terjadi dalam dirinya sendiri. Akhirnya pengenalan akan diri sendiri berakhir kepada pengenalan diri itu sendiri, bukan kepada sebuah tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu penting buat kita untuk memahami self-awareness atau wawas diri yang benar. Saya katakan tadi bahwa self-awareness atau wawas diri atau pemahaman diri harus dikaitkan dengan pengenalan akan Allah atau identitas kita di dalam Tuhan. Kalau saya mempelajari dalam kitab suci, maka saya boleh menyimpulkan bahwa sebenarnya pengenalan akan diri yang benar atau wawas diri yang benar atau self-awareness yang benar sebenarnya adalah berusaha untuk meneliti, untuk menganalisa, untuk menyingkapkan di area mana atau di motivasi apa sebenarnya kita itu hidup. Di dalam Alkitab misalnya yang sangat menarik buat saya dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan demikian. 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam terjemahan ITB dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa yang takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Buat saya 1 Yohanes 4 ayat 8 memberikan kepada kita ada dua source, ada dua sumber di mana manusia itu bergerak. Yaitu apa? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan yang satu sisi adalah kasih, love, yang di satu sisi adalah ketakutan atau fear. Manusia hanya beroperasi dari dua sumber ini. Manusia berpikir, manusia merasakan, manusia bertindak, manusia melakukan sesuatu termasuk di dalamnya orang-orang percaya hanya
berasal dari dua sumber ini, yaitu apakah dia melayani, apakah dia bertindak, dia hidup di-drive, dimotivasi oleh kasih atau walk in love, atau dia melakukan itu karena ketakutan, karena fear, karena ketakutan. Bisa terjadi ketakutan apa kata orang, atau ketakutan dia mengalami sesuatu yang buruk, ketakutan kepada kesalahan-kesalahan traumatis yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika saya berbicara tentang self-awareness, tentang wawas diri, bagaimana kita menganalisa diri kita sendiri di dalam pertumbuhan rohani, buat saya tugas terbesar adalah untuk memastikan apakah saya berjalan di dalam kasih atau saya berjalan karena ketakutan. Apakah saya walk in love atau apakah saya walk in fear. Itulah self-understanding, itulah self-awareness yang harus terjadi. Sayang sekali bahwa seringkali ketika kita melakukan kesalahan misalnya, ketika kita melakukan dosa misalnya, ketika kita melakukan ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seringkali kita hanya memotong hanya pada area-area yang hanya ada di permukaan. Misalnya ketika orang berzina, kita hanya katakan bahwa berzina itu berdosa. Orang sombong, kita katakan bersombong itu dosa. Enggak boleh sombong, enggak boleh berzina, enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Tetapi akar masalah itu tidak pernah diteliti. Akar masalah itu tidak pernah dibedah. Akar masalah yaitu motivasi apa yang mendorong orang melakukan itu tidak pernah diperhatikan. Dan buat saya inilah tugas daripada self-awareness. Inilah tugas daripada memahami diri kita sendiri di dalam terang kasih Tuhan. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hari ini melihat satu contoh di dalam Alkitab, satu tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana bahwa dia mengalami sebuah proses pembentukan, spiritual transformation, bersama-sama dengan Kristus. Dan bagaimana proses pengubahan dirinya ini juga di dalamnya kita bisa melihat self-understanding, pemahaman akan diri, itu disingkapkan Tuhan lewat perjumpaan-perjumpaan orang tersebut dengan Kristus. Orang itu tidak lain dan tidak bukan, kalau kita cermati, adalah salah satu tokoh utama di dalam Perjanjian Baru, yaitu seorang yang bernama Simon, yang kemudian diberi nama Kefas atau Petrus oleh Tuhan Yesus, yang kemudian kita kenal sebagai Rasul Petrus atau Simon Petrus. Sangat menarik kalau kita mempelajari tentang kehidupan dan dinamika spiritualitas daripada Simon Petrus. Tapi untuk kepentingan untuk hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat 3 momen encounter, 3 momen perjumpaan Simon dengan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu berusaha mengubahkan Simon lewat self-understanding, lewat pemahaman diri Simon yang lebih baik. Yang pertama, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat the first encounter, perjumpaan pertama Simon dengan Tuhan Yesus. Saya akan mengambil dari Injil Yohanes untuk kita bisa melihat bagaimana dinamika perjalanan ini terjadi. Perjumpaan pertama Simon diceritakan di dalam Injil Yohanes, tercatat dalam Yohanes 1 ayat 42. Dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 42 dalam versi ITB dikatakan demikian. Maka ia, Andreas, membawa Simon kepada Yesus. Dan kemudian Yesus memandang Simon, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas, yang artinya adalah Petrus. Kita perhatikan apa yang terjadi ketika Simon mengalami the first encounter dengan Tuhan. Maka yang pertama yang digarap oleh Tuhan, yang difokuskan oleh Tuhan, yang di-highlight oleh Tuhan adalah tentang identity, tentang identitas daripada Simon. Siapa dia sebenarnya? Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 42 tadi dikatakan, Tuhan Yesus dikatakan memandang Simon. Yesus memandang Simon. Bapak Ibu Saudara, kata memandang ini bukan hanya sekedar melihat. Memandang ini bukan hanya sekedar seperti kita melihat sesuatu atau memandang sesuatu. Kata yang diambil di sini, kata Yunani yang dipakai di sini adalah emblepo. Kata emblepo artinya adalah mengamati dengan seksama, membedakan sesuatu dengan sangat jelas. Berarti emblepo berarti bukan hanya sekedar melihat di permukaan, tapi emblepo adalah melihat seseorang itu sampai di dalam core-nya, dalam kedalamannya, dalam hatinya yang paling mendasar tentang siapa dia.
Dan menarik tadi dikatakan bahwa ketika Yesus memandang Simon, Yesus emblepo dengan Simon, Yesus memandang Simon bukan hanya dari raut wajahnya, bukan hanya dari tindakannya, tapi menyelam ke dalam kedalaman hatinya, identitasnya. Kemudian Yesus mengatakan demikian, engkau adalah Simon anak Yohanes. Engkau Simon anak Yohanes. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tentang sedikit secara psikologis tentang Simon daripada anak Yohanes, kita bisa melihat bahwa Simon adalah satu tipikal orang yang sangat temperamental, orang yang sangat terbawa oleh emosi, orang yang sangat dikuasai oleh perasaan. Ya, di satu sisi dia bisa sangat berani, kemudian pada detik berikutnya dia bisa menjadi sangat takut. Orang ini adalah orang yang merupakan pribadi yang seringkali digambarkan seperti buluh, yang mudah bergoyang, yang mudah mengikuti angin, yang tidak stabil, yang mengikuti isi hatinya, atau orang sekarang mungkin mengatakan mengikuti moodnya. Itulah Simon. Tapi yang sangat menarik adalah Yesus emblepo kepada Simon, dan Yesus mengatakan bahwa engkau Simon, engkau akan dinamai Kefas, Petrus yang artinya batu karang. Dan kalau kita melihat batu karang, salah satu sifat batu karang adalah fix, teguh, tidak tergoncangkan, sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang sangat stabil. Jadi perhatikan ini, Simon orang yang labil, tapi Yesus mengatakan engkau adalah orang yang sangat stabil, engkau adalah orang yang sangat kokoh. Jadi perhatikan apa yang berusaha dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah, Tuhan Yesus berusaha menyingkapkan tentang identitas. Tuhan Yesus yang mengungkapkan diri Simon bukan dari kacamata orang, bukan dari kacamata orang tuanya, bukan dari kacamata pengalaman hidupnya tentang siapa Simon, bukan dari kacamata relasinya dengan orang, tapi Tuhan Yesus menyodorkan kepada Simon sebuah view, sebuah sudut pandang tentang siapa Simon dari hati Bapa. Orang boleh mengatakan, Simon engkau orang labil, Simon engkau orang yang sangat temperamental, Simon engkau orang yang sangat terpengaruh oleh emosi dan perasaan. Tapi Yesus mengatakan, tapi aku melihat engkau dan aku menemukan di dalam dirimu sebuah karakter bahwa engkau adalah Kefas, engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang. Buat saya ini yang sering kali terjadi dan banyak kali terjadi ketika saya melayani ada banyak orang. The first encounter, perjumpaan kita dengan Kristus yang pertama yang berhubungan dengan diri kita adalah apa? Waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus memberikan sebuah identitas baru tentang siapa diri kita di dalam Dia, siapa diri kita di dalam Kristus. Kita seringkali mendapatkan identitas kita dari orang tua kita, dari pendidikan kita, dari pengalaman hidup kita, dari trauma-trauma, dari apa kata orang, dari perlakuan orang kepada kita. Dan seringkali kita mengatakan sama seperti Simon, ada banyak orang mengatakan saya adalah orang yang tidak berdaya, saya adalah orang yang lemah, saya adalah orang yang gagal, saya adalah orang yang tidak memiliki pengharapan, saya orang yang tidak mungkin sukses, saya mungkin orang tidak berhasil, saya selalu kalah dengan cobaan, saya selalu jatuh dalam dosa. Tetapi ketika orang mengalami encounter dengan Kristus, kita mendapatkan dari kebenaran firman Tuhan Yesus mengatakan tidak. Engkau bukan gagal, engkau bukan kecelakaan, engkau bukan kekalahan. Tapi di dalam Alkitab kita melihat bagaimana ada banyak sekali diungkapkan identitas kita di dalam Kristus. Kita adalah orang yang dikasihi, kita adalah orang yang diberkati, kita adalah orang yang kudus, kita adalah orang yang kuat di dalam Tuhan, kita adalah orang yang berhasil di dalam Tuhan. Kita adalah orang yang sanggup melakukan segala sesuatu bersama-sama Tuhan dan di dalam Tuhan. Dan buat saya inilah self-awareness, self-understanding pertama yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Yaitu bagaimana kita mengganti identitas kita yang dilabeli dari masyarakat dan mengganti identitas itu dengan apa kata Bapa di dalam Kristus. Itu the first encounter. Tetapi kalau kita melihat tentang the spiritual journey, perjalanan Simon bersama dengan Kristus, ini nggak berhenti sampai di situ. Ada perjumpaan yang kedua. Perjumpaan yang kedua saya dapatkan dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38. Dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38, demikianlah firman Tuhan dari Indonesia Terjemahan Baru. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok,
engkau telah menyangkal aku 3 kali. Buat saya that's the second encounter. Nah, perjumpaan kedua Simon dengan Tuhan. Berbeda dengan the first encounter ketika dalam perjumpaan yang pertama Tuhan Yesus menyingkapkan tentang kekuatan, the strength, tentang identitas yang sejati dari Simon di dalam dirinya, di dalam Allah. Kali yang kedua ini Tuhan Yesus menyingkapkan tentang the dark side, tentang sisi gelap, tentang kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri Simon, yang bahkan Simon sendiri tidak menyadari itu. Kita berulang kali misalnya bisa kita melihat bahwa Simon mengatakan, kembali dia ada orang yang sangat temperamental, dia orang yang sangat impulsif, ya, orang yang tidak banyak berpikir tapi cepat sekali bicara. Ketika Yesus mengatakan bahwa engkau akan menyangkal aku, dia berulang kali akan mengatakan tidak, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, yang lain boleh tinggalkan engkau, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya ketika Simon mengatakan itu, dia memang betul-betul tulus mengatakan seperti itu. Dia percaya bahwa dia adalah orang yang sangat akan komit dengan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui bukan hanya tentang the strength, tentang kekuatan Simon, tapi juga tentang dark side, tentang kelemahan dalam diri Simon. Oleh karena itu, saya katakan kalau kita membaca dalam 38, Tuhan Yesus mengatakan itu bukan dengan sinisme, bukan dengan mengatakan dengan ketidakpercayaan, tapi saya percaya Tuhan Yesus menyingkapkan itu dengan kasih. Dia menunjukkan tentang defect, dia menunjukkan tentang kelemahan di dalam diri Simon. Dia mengatakan bahwa engkau sangat percaya, bahwa engkau mengkomitkan dirimu kepadaku, tapi aku bisa melihat ada satu kelemahan di dalam dirimu, bahwa engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sama dengan the first encounter, the second encounter ini juga kita alami kalau kita sudah lama berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya menyingkapkan the strength, kekuatan dalam diri kita, tetapi dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan juga menyingkapkan kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Kelemahan yang mungkin bahkan kita tidak sadari. Kelemahan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Kelemahan atau kegagalan yang mungkin kita merasa bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi itu terjadi. Dan sama seperti Simon, bahwa penyingkapan tentang kelemahan diri kita, penyingkapan tentang self, tentang diri kita yang sedemikian ini seringkali terjadi lewat pengalaman-pengalaman yang traumatis, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman atau kegagalan-kegagalan terbesar di dalam kehidupan kita berfungsi untuk menyingkapkan tentang defects, tentang kelemahan yang ada dalam diri kita. Saya percaya bahwa Tuhan menyingkapkan kelemahan dalam diri kita bukan untuk menghukum kita, tapi Dia menyingkapkan kelemahan diri kita untuk membongkar kelemahan itu supaya kita boleh menjadi pribadi yang tangguh di dalam Dia. Sama seperti sebuah bangunan, kalau tidak dites, tidak diuji, ada kelemahan di dalam bangunan itu, maka bangunan itu bisa sangat berbahaya. Dan ketika seorang misalnya menyelidiki sebuah bangunan dan kalau dia melihat ada retakan, ada kelemahan, ada celah di dalam bangunan ini, maka ketika dia menyingkapkan itu bukan ingin menghancurkan, tapi ingin membuat building atau bangunan itu menjadi lebih baik lagi, nyaman dan aman untuk ditinggali. Oleh karena itu saya percaya bahwa ketika Tuhan menyingkapkan kelemahan kita lewat ada banyak pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita, Dia ingin supaya kita memahami tentang diri kita. Dia ingin supaya kita memahami tentang apa yang ada terjadi dalam hati kita. Dan kemudian bersama dengan anugerahnya berproses bersama Dia untuk meninggalkan itu. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada orang yang sukanya mengkritik, ada orang yang sukanya mencari kesalahan orang lain, ya, sukanya judgment begitu. Bagaimana cara kita menghadapi orang tersebut? Bisa saja kita bisa mengatakan dengan cara sederhana, kamu nggak boleh jadi orang yang suka menghakimi, kamu jangan orang suka cari kesalahan orang lain. Tapi seringkali kita tidak menggali lebih dalam, kenapa orang tersebut suka mengkritik. Saya mendapati ada banyak orang yang suka mengkritik dan mencari kesalahan orang lain sebenarnya bersumber dari kehidupan masa lalunya, bersumber dari pengalaman masa lalunya, bersumber dari dirinya sendiri yang seringkali juga mengalami luka. Mungkin dulunya dia adalah orang yang juga suka dikritik, orang yang tidak pernah mendapatkan apresiasi, orang yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang, orang yang tidak pernah mendapatkan penghargaan. Sehingga dia kemudian menjadi orang yang juga suka mengkritik dan mencari kesalahan dalam kehidupan orang lain. Dengan kata lain bahwa roh atau hati yang suka mengkritik ini bersumber dari perasaan terluka dan tidak dihargai.
Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyingkapkan hal sedemikian kepada orang tersebut. Sehingga transformasi perubahan itu bukannya perubahan yang ada di luar, tapi juga ada perubahan yang ada di dalam. Atau contoh yang lain, misalnya saya mendapatkan ada beberapa orang yang menjadi orang yang sangat peaceable, yang maksudnya tidak mau konflik, tidak mau bertengkar dengan orang lain. Kelihatannya sangat bagus, kelihatannya ini rohani sekali. Tapi saya juga mendapati ada banyak orang yang tidak mau konflik bukan karena dia mengasihi orang, tapi orang tersebut tidak mau konflik. Kenapa? Karena dia juga takut, ya. Jadi bersumber dari rasa takut dan tidak aman dengan dirinya sendiri. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa kalau harus konfrontasi dengan orang lain itu, dia merasa berada dirinya berarti adalah orang yang misalnya tidak rohani atau segala macam. Dan buat saya ini berarti anti konfliknya bukan dari kasih, tapi anti konfliknya bersumber dari ketakutan-ketakutan yang ada dalam dirinya. Ketakutan tidak aman dengan dirinya, sehingga dia tidak berani mengkonfrontasi dosa atau kegagalan atau misalnya kesalahan yang ada di dalam diri orang lain. That's the second encounter. Nah, mari kita akan lanjutkan yang ketiga, yaitu the third encounter, perjalanan rohani Simon Petrus bersama dengan Tuhan Yesus, yang kita dapatkan ada di dalam chapter terakhir dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan membaca secara cepat. Dalam ayat 15 dikatakan demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Pengalaman yang ketiga antara Simon dengan Tuhan adalah bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus mengajukan 3 pertanyaan kepada Simon. Dan menurut saya ini berkaitan, berelasi erat dengan 3 penyangkalan yang dilakukan Simon tentang Kristus. 3 penyangkalan Simon menuntut ada 3 jawaban Simon kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita amati jawaban Simon Petrus kepada pertanyaan yang sama dari Yesus kepada Simon, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kita melihat ada perbedaan. 2 jawaban Simon yang pertama dengan confident, dengan yakin Simon mengatakan, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Tapi jawaban ketiga dari Simon sangat berbeda, yang buat saya menunjukkan ada semacam jamahan, ada semacam perubahan, ada semacam penyadaran, pewahyuan yang terjadi dalam hati Simon. Yaitu apa perbedaannya? Kalau yang 2 jawaban pertama buat saya, Simon masih berfokus kepada diri. Simon masih mengandalkan kepada kekuatannya, confidence, keyakinannya dia. Padahal dia baru saja mengalami penyingkapan tentang kelemahannya dia. Tetapi yang ketiga justru menurut saya Simon menyadari itu. Jawaban Simon yang mengatakan bahwa engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Simon berubah fokusnya dari dirinya berfokus kepada Tuhan. 2 jawaban pertama berfokus kepada keberanian, keyakinan yang berasal dari dirinya. Jawaban yang ketiga ada satu shifting, ada perubahan dari my confidence, keyakinanku bahwa aku akan mengikut engkau, kepada Kristus, engkau tahu segala sesuatu. Ini tidak menghapus bahwa Simon tetap orang yang tulus kepada Tuhan. Simon tetap orang yang mengasihi Tuhan. Tapi di sini kita bisa melihat satu transformasi, perubahan rohani yang sangat indah. Bagaimana Simon belajar untuk memandang dirinya,
dari kacamata atau sudut pandang anugerah Allah, kebaikan Allah, dan kemurahan hati Allah saja. Disinilah dalam perjumpaan yang ketiga kita mendapatkan bahwa strength and weakness, kekuatan dan kelemahan itu bisa menyatu sangat indah. Menurut saya ini seperti apa yang Paulus katakan dalam suratnya yang 2 Korintus, yaitu apa? When I'm weak, I'm strong. Ya, ketika dia mengatakan aku lemah tapi aku kuat. Ya, aku lemah tapi aku kuat. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam diriku. Itulah kekuatanku. Menurut saya ini ada sebuah mozaik, semacam gambar yang sangat indah yang saya lihat terjadi dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan yang sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka bukan hanya menyadari identitas mereka, kekuatan mereka dalam Tuhan, tapi mereka juga sudah mengalami penyingkapan tentang kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kehidupannya, dan sekaligus juga berarti mereka bisa menggabungkan dua hal ini, yaitu the strength of God, kekuatan Allah, dan the weakness, kelemahan yang mereka miliki. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen modern perlu belajar tentang hal ini. Saya teringat kepada satu doa yang pernah didoakan oleh Bapak Gereja Agustinus, dan menurut saya doa ini adalah satu doa yang kita harus belajar untuk memanjatkannya. Doa Santo Agustinus ini kurang lebih dia mengatakan seperti begini. Anugerahkanlah ya Tuhan, supaya aku mengenal diriku, sehingga aku boleh mengenal Engkau. Saya ulangi lagi, satu doa yang sangat indah. Anugerahkanlah ya Tuhan, supaya aku mengenal diriku, sehingga aku boleh mengenal Engkau. Saya percaya tidak ada pengenalan diri tanpa pengenalan Allah yang benar, tapi sebaliknya juga tidak ada pengenalan Allah yang benar tanpa pengenalan diri yang benar. Mari kita berdoa seperti Agustinus, supaya Tuhan menganugerahkan kepada kita semua, agar kita juga belajar untuk bisa memahami diri, wawas diri, self-awareness, untuk menyadari tentang siapa diri kita di dalam Kristus. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa sekali lagi untuk menutup renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami tahu kerinduan hati-Mu, bagaimana Engkau menginginkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjalani sebuah proses transformasi, proses perubahan, di mana diri kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kami percaya bahwa ini semua boleh terjadi saat kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Tapi bukan hanya mengenal Engkau dengan benar, tapi lewat renungan firman Tuhan hari ini, kami juga boleh belajar bagaimana kami harus juga mengenal diri kami sendiri. Kami memanjatkan doa seperti Agustinus. Anugerahkanlah kepada kami ya Bapa, supaya kami boleh mengenal diri kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau. Singkapkan kepada kami identitas kami dalam Engkau. Singkapkan dalam diri kami the dark side, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kami. Dan singkapkan kepada kami bahwa anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. When I'm weak, I'm strong. Oleh karena itu kami berdoa biarkan proses transformasi ini boleh terjadi dalam setiap diri kami, khususnya kepada Jemaat GBI Roh Kudus yang mendengarkan live streaming pada hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Gadot dan juga Ibu, biarkan Kau terus mengurapi, memproteksi, melindungi, sehingga boleh menuntun kedua hamba-Mu ini untuk menuntun jemaat-Mu menjadi jemaat yang sempurna di hadapan Tuhan. Demikian kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah live streaming. Biarkan hidup mereka terus diberkati, terus diproteksi, dan terlebih lagi terus diproses bersama-sama dengan Kristus, sehingga boleh menjadi satu mozaik, satu lukisan keindahan Tuhan yang ditampilkan kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan diri kami dalam proses tangan kasih-Mu, biarkan setiap kami boleh terus diubahkan serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya renungan firman ini boleh memberkati setiap kita dan menjadikan kita sebagai warga kerajaan Allah yang luar biasa untuk memuliakan Bapa di atas muka bumi ini. God bless you. Tuhan memberkati. Simfoni yang indah
Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya saudara menerima berkat daripada Bapa di surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa, kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.